Oke, di sini kita lanjutin pembahasan tadi. Kan tadi bilangnya apa sih bedanya plus plus dan pas plus pal dengan pal plus plus gitu ya. Kita coba nih. Kita komen aja dulu kali ya. Kita komen. Oke. Misal gini. Oke, kita hapus dulu aja semuanya. Oke. Misal kayak gini. Nah, coba kita punya misalnya integer A sama dengan 200 misalnya. Terus kita mau gini. A ini ya, gini misalnya B sama integer integer B sama dengan A gitu. Ketik. Terus kita mau si out ya, B plus plus gitu. Terus end line. Nah, kalau kayak gini keluarnya apa kira-kira? Apakah 201 atau 200? Karena B ini udah ditambah kayak gitu. Apakah 200 atau 201? Coba kita cek. Apa keluarnya? Normalnya sih 200 ya kan? 200. Padahal di sini udah ditambah loh. Nah, itulah gunanya apa ya? Kalau B plus plus ini dia eksekusi dulu baru dia ditambah gitu. Jadi bedanya dengan plus plus B. Kalau plus plus B ini ditambah dulu baru dieksekusi. Tapi benar nggak ya nggak tahu. Coba dulu. Harusnya sih dia bakal jadi 201 karena dia udah ditambah. Nah, benar kan? Dia jadi 201 kayak gitu. Ya, udah sih kayak gitu aja ya tentang perbandingan antara. Nah, kalau di sini kita misalnya punya kasus lain, misalnya kan tadi kenapa sih kok dijadiin string baru bisa dibandingin. Sekarang kita punya misalnya gini, integer B, integer A sama dengan 2678,2673,2. Terus kita punya integer, nggak usah integer, misalnya kita punya string A, string B sama dengan 2,673. Harusnya normal ya, nggak bisa kan? Karena apa sih? Nggak bisa karena dia tipenya string gitu. Jadi dia nggak bisa dibandingin antara A dan B. Misal kita punya if di sini. Ya. If kalau bernilai true baru dilaksanain ya. If A sama dengan B, kayak gitu. Lakukan ini. Cout. Apa nih misalnya? Ini sama cowok. Terus end line, titik koma. Nah, kalau dia nggak sama, lakuin apa? Else. Gitu. Else, cout. Ini beda cowok gitu. Nah, terus end line gitu. Nah, kita tes. Kan nih sama nih angka-angkanya ya. Gitu ya. Kita run kodenya kita. Harusnya dia bakal keluar ini beda cowok gitu. Kenapa nih? Panjang banget nih errornya. Kenapa? Iya, karena nggak bisa antara A dan B ini kan dari ini aja nggak bakal keluar apa-apa tuh. Karena A dan B ini nggak bakal bisa operator operand types int and std. Nah, istilahnya nggak bisa lah string dengan angka gitu. Kalau misalnya kita A2673 gitu. 26 gini aja 2672 aja gitu. Kan beda nih atas sini sama sini kan. Tapi dia bisa jalan harusnya kodenya. Kita cek. Harusnya dia bakal keluar ini beda coy. Gitu. Ini beda coy. Bener kan? Tadi kenapa sih kok dia pakai B nggak bisa? Karena tipe datanya beda. Gitu. Nah sekarang kalau kita jadiin apa nih? Nah, gimana sih kita mau tetap A ini mau kita bandingin ke B pokoknya. Walaupun dia integer. Makanya di situ kita butuh yang namanya tadi function tadi. Misalnya kita punya C gitu. Integer
string C gitu. String C ini apa? Isi string C ini to underscore string nilai dari si A kayak gitu. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi kalau udah kita mau di sini kita pakai C, baru dia bisa jalan. Gitu. Apakah A sama dengan C? Nggak bisa juga. Karena kan dia masih ini ingat nih, tipe datanya string. Si C ini itu string. Baru nanti kita bisa bandingin si B sama si siapa? Si C. Nah, kita anggaplah si C ini ya, nilai dari A itu. Nah, harusnya kan ini kurang kurang bagus sebenarnya. Maka nanti ada namanya pointer gitu. Pointer kayak gini. Pointer C itu to string si A gitu. Pokoknya nanti aja lah itu ya pointernya. Baru ini bisa kita bandingin. Kalau kayak gini, B apakah sama C? Sedangkan C ini kan nilai sama nilai kayak si A 263 gitu. Berarti dia harusnya keluar yang ini sama gitu ya. Coba kita cek dulu. Apakah bisa begitu guys ya? Harusnya sih bisa. Nah, ini sama coy. Gitu. Jadi ini sama antara string dengan itu. String dengan string bisa kita bandingin. Jadi bisa lah pokoknya. Jadi sekian untuk pembahasannya kenapa sih kita pakai string di sini ya. String di sini kita mau ubah gitu. Yang tadi reverse ini mungkin cuma bisa dipakai string. Makanya di sini dia pakai reverse-nya kita ganti nilai dulu jadi string. Tuh, alasan kenapa yang plus plus pal ini. Nah, sekarang satu lagi nih. Misalnya kita punya, kita komen dulu ya, kita katasin. Nah, misalnya kita punya string A, string B, ya kan. Nah, sekarang kayak gini. Kita lihat apa ya, cout gitu. Cout A. Kita kan tahu tadi kalau mau nambahin nilainya kan tinggal plus plus A gitu kan. Terus in the line gitu. Ya. Nah, kita cek dulu. Harusnya dia bakal keluar 2674. Oke, bener ya. Nah, ini udah bener karena plus plus itu berlaku untuk tipe data integer. Tapi kalau string, apakah bisa gitu? Nah, coba kalau kita misalnya string B plus plus gitu. Kita berharapnya apa? Jadi 2673 jadi 267. Nah, kita coba lihat apakah bisa string itu ditambah dengan kayak ginian. Kita lihat, nggak bisa. Tuh. Makanya di atas sini kita pakainya integer. Si pal ini berupa integer kan di atas. Makanya dia bisa ditambah-tambah gitu. Di dalam sini juga ditambah-tambah. Nah, itulah pokoknya. Ya, coba kita baca sekali lagi nih jalan codingan yang palindrome kemarin yang tadi. Jadi, misalnya kita punya pol. Pol ini misalnya kita kan udah gini. Apa namanya? Pol ini 2133 gitu kan. Nah, 2133 ini nih di sini. 21 2 gini aja deh, 808. Ditambah nih 808 ya. Berarti jadi 809. Nah, ini nggak palindrome kan? Nggak palindrome nih. 802 809. Masuk sini. String 1 jadiin to string dari pal. Berarti si pal ini nih, yang tadi udah ditambah 809. Tambahin dijadiin string dong gitu. Masukin ke string 1 gitu. Kita punya string 2. String 2 kita mau samain jadi string 1. Berarti posisinya di sini pal apalagi str1 ini nilainya adalah 809 kayak gitu. Nah, di sini nilainya si nilainya si string 2 itu berarti sama kan dengan yang atas 809. Nah, di sini palnya di plus plus artinya sekarang palnya ada jadi 810. Benar? Benar. Ingat nih, 808 ini dia ngambil nilai dari luar, ya kan? Nah, yang ini ditambah. Jadi kita lihat guna A. Di sini reverse str1 begin dan str2 end. Ini kan string. Stringnya kan tadi nih bisa kita manipulasi beda dengan integer. Jadi apa? Kita bisa tukar nih. Tadinya 809. Ingat, string 1 itu 809. String 2 itu 809. Ketika di reverse string 1 nih, ingat.
string 1, string 1. Berarti string 1 nilainya jadi berapa di sini sekarang? 908 gitu. Nah, dicek apakah string 1 908 sama dengan si 809, sama nggak? Enggak, berarti dia keluar, dia nggak masuk if ini. Dia ke sini, nah balik lagi ke atas kan masih nih, lihat nih. Tanda tanda kurung aja masih nih. Masuk sini, ke atas lagi dia, ke atas sini lagi. Cek lagi, string 1 sama dengan string pal. Palnya tadi kan udah berapa tuh? Jadi udah nambah lah istilahnya kan. Udah nambah. Nilainya berarti di sini berapa? Karena udah ditambah ya. Palnya jadi berapa string satunya? 810. Nah, di sini sama stringnya yang string 2, 8118. 810 gitu. Terus yang pal di sini jadi 811. Kayak gitu kan nambah terus nih, nambah terus. Nah, yang ini string 1 ditukar jadi apa? 018 kayak gitu. Nah, apakah string 1 018 sama dengan 810? False. Dia nggak bakal masuk sini. Dia keluar sini, balik lagi ke atas. Terus sampai dia nambahin jadi 818 kayak gini. 818, 118. Nah, di sini jadi 819. Ini nggak usah peduli ini karena ini untuk ngecek next selanjutnya lah gitu. Intinya kan di sini nih udah 818, 818. Ingat, string satunya 818. Kita tuker. 818 ditukar jadi 818 tetap. Nah, ingat berarti posisinya di sini. Jadi 818 kayak gitu. Nah, dicek di sini. Apakah 818 string 1 ini sama dengan 818? True, masuk dari sini. Kita keluarin lah string 1 atau mau pakai string 2 kan sama aja nilainya nih, udah palindrome. See out. Kita lihat kalau udah see out, kita kan kalau misalnya nggak ada break di sini, nih keluar ke sini lagi, balik lagi ke atas dia. Nah, inilah gunanya break. Kayak gitu. Jadi di break dia berhenti, keluar, set, program selesai. Kayak gitu.